Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farhan Dekatama dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas A. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dosen pengampu. Saya izin mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Balaghah dalam Tafsir Al-Quran, Menyikap Kecemerlangan atau Keindahan Bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu balaghah. Balaghah secara praktis adalah ilmu yang mempelajari tentang ungkapan yang indah. Keindahan ungkapan tidak hanya dimiliki oleh bahasa Arab, akan tetapi bahasa-bahasa lain juga memiliki keindahannya. Masing-masing bahasa mempunyai ungkapan yang estetis. Hanya kadang-kadang ukuran-ukuran keindahannya yang berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Namun, di sana ada unsur-unsur yang sama antara ungkapan estetis bahasa-bahasa, yaitu keindahan. Ada keindahan, rasa, seni, kebenaran, keelokan, dan kebenaran keungkapannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah balaghah biasanya dipersamakan dengan istilah stilistika, atau ada yang mempersamakan dengan istilah retorika. Bahasa Indonesia juga memiliki ungkapan estetis yang terdapat kemiripan dengan bahasa Arab, misalnya seperti simile atau tasbih, lalu ada metafora atau isti'aroh tarsikhiyah, lalu berikutnya ada personifikasi atau isti'ariyah makniyah, lalu ada rima atau sajak, dan lain-lain sebagainya. Dari pengertian yang tadi telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa balaghah mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding fasahah. Karena selain memakai bahasa yang jelas, benar, dan fasih, balaghah juga harus dapat melekat atau menempel atau membekas pada hati dan sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicaranya. Balaghah juga disebut sebagai ilmu retorika, dan tujuan utamanya adalah untuk memperkaya penggunaan bahasa dalam berbicara dan menulis dengan memanfaatkan kaidah-kaidah dan teknik-teknik bahasa yang dipelajari. Ada pula bidang-bidang dalam balaghah, yaitu balaghah meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama ada ma'ani. Ma'ani, apa itu ma'ani? Ma'ani itu yang mempelajari tentang makna-makna dan implikasi bahasa, seperti makna harfiah, makna kiasan, dan makna majaz. Berikutnya ada bayan, yaitu mempelajari tentang teknik-teknik dalam penyampaian pesan secara jelas dan efektif, seperti penggunaan kata-kata yang tepat dan pilihan kalimat yang yang memukau. Yang ketiga ada badi,
Badi mempelajari tentang gaya bahasa yang kreatif dan indah, seperti metafora, simile, dan personifikasi. Setelah itu ada yang keempat, ada ijaz. Ijaz mempelajari tentang keunikan bahasa Al-Quran yang memiliki kualitas sahaja atau keindahan dan kebenaran, dan tidak mampu ditiru oleh bahasa manusia lainnya. Yang terakhir ada mantik. Mantik mempelajari tentang logika dan argumentasi dalam bahasa Arab yang sangat penting dalam memahami argumen dan bahasa Al-Quran. Berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sejarah ilmu balaghah. Sejarah ilmu balaghah. Ilmu balaghah memiliki sejarah yang panjang dan berkembang sejak masa pra-Islam hingga saat ini. Sebelum Islam, Arab sudah memiliki tradisi sastra yang kaya dan kompleks, seperti contohnya ada syair, lalu prosa dan peribahasa yang dipelajari dan dipraktikkan secara intensif. Namun, setelah munculnya Islam, ilmu balaghah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang mempelajari gaya bahasa dan retorika Al-Quran serta hadis. Disiplin ilmu tersendiri yang mempelajari gaya bahasa dan retorika Al-Quran. Namun setelah munculnya Islam, ilmu balaghah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu terdiri yang mempelajari gaya bahasa dan retorika Al-Quran serta hadis, serta karya-karya sastra Arab yang lainnya. Pada masa awal Islam, ulama dan sastrawan Islam mempelajari dan mengembangkan ilmu balaghah dengan menelaah gaya bahasa dan retorika yang digunakan dalam Al-Quran serta hadis, serta karya-karya sastra Arab klasik. Ada pula beberapa tokoh penting dalam sejarah ilmu balaghah. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu balaghah adalah Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab, serta salah satu khalifah pertama umat Islam. Ia menulis beberapa karya dalam bidang ilmu balaghah, seperti Nahjul Balaghah yang dianggap sebagai karya klasik dalam ilmu balaghah. Selain itu, banyak ulama dan sastrawan Islam yang mengembangkan ilmu balaghah di masa selanjutnya, seperti Al-Jahiz, Abu Hayyan Al-Gharnati, Ibnu Qutaibah, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Mereka menulis berbagai karya dalam bidang ilmu balaghah, seperti kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin karya Al-Jahiz, Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dan Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid karya Ibnu Rus. Selain itu, ilmu balaghah juga menjadi salah satu disiplin ilmu yang penting dalam tradisi pendidikan Islam, di mana pelajar diberikan pelatihan dalam bidang bahasa Arab dan sastra sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Sejarah ilmu balaghah menurut ulama Indonesia mengikuti perkembangan Islam dan kebudayaan Arab di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab, dan sejak itu ilmu balaghah juga mulai diperkenalkan di Indonesia. Pada masa awal Islam di Indonesia, para ulama dan tokoh masyarakat mempelajari ilmu balaghah melalui kajian dan diskusi bersama para ulama dari Timur Tengah dan India. Selain itu, juga ada beberapa karya dalam bidang ilmu balaghah
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti kitab Al-Mujarrodat karya Ibnu Qutaibah dan kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin karya Al-Jahiz. Pada masa kolonial Belanda, ilmu balaghah sempat mengalami penurunan pengaruhnya akibat pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial yang lebih banyak menekankan pada pendidikan barat. Namun, pada masa kemerdekaan Indonesia, ilmu balaghah kembali menjadi perhatian para ulama dan cendekiawan Indonesia dan kembali diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada pula beberapa tokoh ulama Indonesia yang mempelajari dan mengembangkan ilmu balaghah, antara lain yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji As'ad Humam, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan lain sebagainya. Mereka menulis berbagai karya dalam bidang ilmu balaghah seperti kitab Tafsir Al-Munir karya Kiai Haji Abdul Hamid dan kitab Miftah Al-Ulum karya Kiai Haji As'ad Humam. Hingga saat ini, ilmu balaghah tetap menjadi salah satu bidang studi yang penting dalam pendidikan Islam di Indonesia dan banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program studi dalam bidang ilmu balaghah. Selain itu, banyak juga ulama dan cendekiawan Indonesia yang terus mengembangkan ilmu balaghah melalui riset dan penulisan karya-karya ilmiah dalam bidang tersebut. Berikutnya, ada juga tafsir corak balaghah dan contohnya. Tafsir corak balaghah merupakan salah satu jenis tafsir Al-Quran yang menggunakan pendekatan bahasa dan sastra Arab dalam memahami dan mempelajarkan ayat-ayat Al-Quran. Corak balaghah dipakai untuk mengungkapkan keindahan dan keagungan bahasa Al-Quran yang penuh dengan gaya, bahasa, ungkapan, dan metafora yang kaya. Adapun contoh-contoh dari tafsir corak balaghah yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, berikutnya ada surat Al-Qasas ayat 76, lalu ada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu berdasarkan pembahasan tentang definisi balaghah, sejarah ilmu balaghah, dan hubungannya dengan tafsir, dapat disimpulkan bahwa ilmu balaghah merupakan disiplin ilmu dalam kajian keagamaan Islam yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam Al-Quran serta hadis, serta keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa Arab. Ilmu balaghah memiliki peran penting dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis karena keterampilan dalam bahasa Arab yang diperoleh dari ilmu balaghah dapat membantu memahami struktur dan gaya bahasa dalam teks-teks agama tersebut. Sejarah ilmu balaghah bermula pada masa awal Islam sebagai cara untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan lebih baik, serta sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab. Di Indonesia, ilmu balaghah berkembang seiring dengan masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab. Pada masa awal Islam di Indonesia, para ulama dan tokoh masyarakat mempelajari ilmu balaghah melalui kajian dan diskusi bersama para ulama dari Timur Tengah dan India. Dalam kajian tafsir, ilmu balaghah berperan penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Para ahli tafsir seringkali menggunakan keterampilan berbahasa Arab yang diperoleh dari ilmu balaghah untuk memahami struktur dan gaya bahasa dalam teks-teks agama tersebut, sehingga dapat memberikan tafsiran yang lebih akurat dan mendalam. Dalam konteks tafsir, ilmu balaghah dapat membantu para ahli, jadi berperan penting lah balaghah itu dalam penafsiran Al-Quran menurut ulama juga. Dengan demikian, ilmu balaghah memiliki peran penting dalam kajian keagamaan Islam, terutama dalam kajian tafsir. Pemahaman yang baik tentang ilmu balaghah dapat membantu para pembelajar dan pengkaji agama Islam untuk meningkatkan kemampuan mereka
dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta hadis secara lebih efektif dan efisien. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.